Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu.
Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami ada, berikan kesehatan semua karena kemurahan Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami rindu membesarkan, mengagungkan Engkau. Hadirat Engkau Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami. Firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir Tuhan, mengadakan mujizat bagi kami dan membuat kami bersuka cita ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dan pemberitaan firman-Mu Tuhan, biar menjadi rema dalam hidup kami pada pagi hari ini. Kami berdoa apabila ada roh kegelapan mencoba mengganggu konsentrasi kami, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa dan mujizat-Mu hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Engkau rapi yang solider, Engkau rapi musik dan hamba-Mu yang beritakan firman-Mu semuanya dalam pengurapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita, amin, dan selalu bersuka cita. Kita akan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang terus membuat kita bersuka cita. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi sedang Jumat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita, bejana kita, untuk kita diterima oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih dan kebaikan-Mu terus memenuhi setiap hati kami. Sebab roh Allah yang hidup penuhi Engkau ya Tuhan. Kita akan puji, kita katakan
doa yang hidup bagiku. Haleluya, haleluya Yesus. Doa yang hidup menungguku, doa yang hidup memulihkanku. Turunlah ungkapan ke atasku,
yang berguna di hadapan Tuhan, yang selalu menyenangkan hatimu, yang selalu meninggikan nama Tuhan. Sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan rasa syukur, rasa hormat kami kepadamu, karena Engkaulah yang kami muliakan. Nah, pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang akan ditabuh pagi hari ini dapat memuaskan hidup kami, memuaskan dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, bersiap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali dapat berkumpul untuk beribadah pada pagi hari ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka kitab kita bersama-sama yang terambil dalam kitab Lukas. Kita buka kitab kita diambil dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Tetapi kita hanya membaca di ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-7 ayat 48 sampai ayat ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pemulihan karena pengampunan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pemulihan karena pengampunan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca itu merupakan sebuah kisah bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus sedang diundang ke dalam jamuan makan ke rumah orang Farisi pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus sudah berada berkumpul di dalam rumah, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Perempuan ini dia duduk di bawah kaki Yesus, dia membersihkan kaki Yesus dengan air, dia mengelap kaki Yesus dengan rambutnya, dan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi pada saat itu. Dan ternyata saudara, perempuan yang meminyaki kaki Yesus itu bukanlah perempuan yang terpandang, tetapi dia adalah perempuan yang berdosa. Dan orang-orang pada saat itu menganggap rendah perempuan ini karena perempuan ini adalah perempuan yang tidak layak berada di tengah-tengah mereka. Dia adalah perempuan sundal. Dan orang meremehkan, merendahkan karena dosa yang dia lakukan, khususnya orang-orang Farisi pada saat itu, saudara. Ada banyak orang sekarang kalau melihat orang yang bersalah itu dikucilkan, ya kan, direndahkan, dijauhi. Wah, dia orang berdosa. Wah, dia orang tidak benar. Wah, kelakuannya tidak baik. Ya. Perempuan ini adalah perempuan berdosa, dia perempuan sundal. Tetapi pada saat itu, dengan reputasi yang buruk yang ditaruh orang kepada dia, tetapi dia melihat Yesus hadir pada saat itu di tengah-tengah dia, bersama dengan dia.
Dia tahu Yesus hadir di sana. Maka ketika dia tahu Yesus hadir, dia melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dia sadar akan kesalahan dia. Dia tahu apa yang telah dia perbuat itu salah. Itu sebabnya dia datang bertemu dengan Yesus. Dan dia meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan ketika perempuan itu datang kepada Yesus, dia meminta pengampunan atas segala dosanya kepada Tuhan. Maka tadi firman Tuhan berkata, Tuhan mengampuni dia dan terjadilah pemulihan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Dia. Hidup kita harus dipulihkan, tetapi terlebih dahulu untuk hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan harus mengampuni dulu dosa kita. Karena tidak mungkin Tuhan memulihkan hidup kita, tapi kita masih melakukan dosa. Tidak ada pemulihan jika masih ada dosa. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada kesadaran. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada pertobatan. Tidak ada pemulihan kalau tidak ada perubahan hidup. Pemulihan terjadi ketika seseorang itu sudah sadar dan dia bertobat. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ini yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Dia melihat Yesus hadir di tengah-tengah dia. Dan saat itu dia merasa dia orang yang berdosa. Sehingga dia memohon kepada Tuhan supaya mengampuni dia. Dengan cara dia memuliakan Tuhan, meminyaki kaki Yesus dengan minyak, mengelap dengan rambutnya. Supaya Tuhan mengampuni dosa dia. Dan terjadilah pemulihan. Hari ini kita mau belajar. Ada 3 hal yang kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, jangan sekalipun kita merasa diri kita paling benar. Jangan sekalipun kita merasa diri kita paling benar. Orang Farisi adalah orang pemuka agama pada masa itu. Dan mereka menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling rohani sekali. Sehingga dia memposisikan diri mereka itu seperti Tuhan. Mereka menganggap diri mereka paling suci, paling benar, paling kudus. Dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat pada saat itu seperti mereka adalah Tuhan. Dan mereka yang menghakimi orang-orang yang bersalah, yang berdosa di hadapan mereka. Saudara, mereka menganggap bahwa diri mereka paling benar, sehingga tidak ada kekurangan yang ada di dalam hidup mereka. Ketika perempuan itu masuk ke dalam rumah, membersihkan kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus, yang ada di dalam pikiran orang Farisi pada saat itu, firman Tuhan berkata, dia kan nabi. Seharusnya dia usir orang yang berdosa ini. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamah dia itu. Dia adalah perempuan orang berdosa. Orang Farisi di dalam hatinya melihat bahwa ini kan perempuan berdosa. Yesus kan seorang nabi. Seharusnya dia tahu, dia nggak boleh dong dekat-dekat dengan orang berdosa. Ya kan? Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Dia tidak boleh dong dekat-dekat dengan orang yang hina. Dan pada saat itu, saudara, Yesus tahu apa yang dikatakan oleh orang Farisi itu, sehingga berkata, Simon, ada 2 orang yang berhutang.
ada yang 500 dinar, ada yang 50 dinar. Mereka tidak sanggup bayar. Kira-kira mana yang duluan akan kamu lepas? Orang waris ini berkata, ya tentu yang hutangnya paling besar. Saudara, jika ingin mengalami pemulihan oleh Tuhan, jangan merasa diri kita ini adalah orang yang paling benar. Kita ini sama, kita ini adalah manusia yang berdosa. Sehingga tidak boleh di dalam hati kita, di dalam hidup kita menghina, menghakimi orang lain karena dosa dia. Kita juga berdosa. Kita juga punya kesalahan. Jangan kita malah menghakimi orang yang juga punya kesalahan, yang belum tentu kesalahan itu akibat kita. Ini yang dialami oleh banyak orang, saudara. Lebih banyak menghakimi orang, lebih banyak menghina orang tanpa dia memberikan solusi ataupun bantuan. Oleh sebab itu, saudara, yang pertama, jangan merasa diri kita paling benar. Yang kedua, saudara, kita harus menyadari dosa kita. Ya, menyadari dosa artinya adalah mengakui perbuatan kita yang menyimpang dari Tuhan. Secara tulus, secara terbuka, kita ada rasa penyesalan atas perbuatan itu. Dan tidak kita lakukan lagi perbuatan itu, tetapi kita berhenti dan kita memulai hidup kembali di dalam jalannya Tuhan. Perempuan ini dia menyadari kalau dia melakukan banyak dosa, sehingga dia menjumpai Yesus. Dia bertemu dengan Yesus. Dia ingin meminta pengampunan dari Yesus karena dosa yang sudah dia lakukan. Dia sadar akan itu, saudara. Sehingga timbullah belas kasihan Yesus kepada perempuan ini, dan dia berkata, engkau telah diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang kedua, kita harus menyadari dosa kita. Tetapi ada banyak orang dia nggak sadar-sadar, ya. Dia nggak sadar-sadar. Sudah dikasih tahu oleh orang lain, sudah dinasehati oleh orang lain. Memang orangnya dasar keras kepala, kepala batu, tetap aja dilakukan. Tetap saja dilakukan. Tetap jatuh dalam dosa. Sehingga nasihat-nasihat itu tidak mempan lagi. Firman-firman yang disampaikan tidak mempan lagi. Karena iblis sudah menguasai hatinya. Sehingga tidak ada kesadaran akan dosa di dalam hidupnya. Kalau kita tidak ada kesadaran, maka pemulihan dari Tuhan pun tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, hidup kita kan seperti itu saja. Kalah main judi, ya kan? Memberontak sana sini, ya kan? Hidupnya tidak taat kepada Tuhan, masih jatuh di dalam dosa dan yang lainnya. Sehingga tidak ada pengampunan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak berikan saudara pengampunan, maka keselamatan dari Tuhan pun tidak akan saudara dapatkan. Karena apa? Karena engkau masih bersikeras akan dosa yang kau lakukan. Tidak ada pertobatan dalam hidup saudara. Tahun ini waktunya saudara memulai hidup di dalam pertobatan. Jangan tunggu dunia ini hancur dulu. Jangan tunggu Indonesia terjadi perang dulu baru saudara bertobat. Jangan tunggu saudara sakit dulu parah baru saudara bertobat. Tapi inilah waktunya supaya saudara menyadari akan dosa dan hidup di dalam pertobatan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah supaya Tuhan memulihkan hidup kita, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Perempuan ini
datang menjumpai Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang Farisi, perempuan ini membersihkan kakiku, tetapi engkau ketika aku masuk rumah ini, engkau tidak melakukan itu. Saudara, pada masa itu tradisi orang Yahudi ketika mereka berada masuk dalam rumah, mereka akan disediakan tempat pencucian air dan juga handuk. Karena di sana jalannya berpasir. Ketika masuk rumah akan disediakan tempat cucian air untuk mencuci kaki mereka dan mengelap kaki mereka. Di dalam firman Tuhan tidak dilakukan oleh orang Farisi ini. Tetapi perempuan itu datang, dia membersihkan kaki Yesus dengan air, dia mengelap dengan rambutnya. Dan apa saudara? Bukan hanya itu, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang wangi. Minyak yang wangi pada saat itu harganya mahal. Tetapi perempuan ini tidak peduli dengan seberapa mahalnya minyak yang dia beli. Karena dia tahu dia sedang bersama dengan Yesus, dia sedang bersama dengan Tuhan. Dia mau kasih yang terbaik. Ketika momennya dia bersama dengan Yesus, tidak akan pernah dia ulangi lagi. Yang ketiga, kita harus memberikan yang terbaik di dalam hidup kita saat ini. Artinya hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang bisa saudara persembahkan? Kalau saudara tidak bisa mempersembahkan banyak uang buat Tuhan, persembahkanlah talentamu kepada Tuhan. Persembahkanlah karuniamu untuk kau pakai dalam pekerjaan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu untuk melayani Tuhan. Sehingga kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika ada seorang janda datang memberikan persembahan ke depan, dan ternyata dia hanya memberikan 2 peser, orang Farisi mengelek-ngelek dia, mencemooh dia. Masa dia kasih persembahan cuma 2 peser? Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia perempuan miskin. 2 peser itu adalah semua kekayaan yang dia miliki. Semua uang yang dia miliki, dia persembahkan ke dalam bait Allah. Engkau adalah orang punya harta, tapi engkau cuma kasih setengah. Tapi perempuan ini, dia memberikan seluruhnya. Mana yang terbaik saudara? Dia persembahan janda ini. Meskipun dia kasih sedikit, tapi itu adalah semua yang dia miliki. Yang ketiga, mari mulai memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Tahun kemarin pelayanan kita masih setengah-setengah. Mungkin tahun kemarin kita belum all out, belum maksimal dalam melayani Tuhan. Tahun ini berikan yang maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Tahun ini lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Kalau kemarin-kemarin masih suka bolong-bolong, telat-telat, tahun ini harus lebih rajin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih fokus lagi di dalam melayani Tuhan. Sehingga kita bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik yang ada di dalam dirimu kepada Tuhan. Saudara, orang Israel ini adalah orang yang suka memberikan persembahan yang setengah-setengah kepada Tuhan. Beberapa kali mereka memberikan persembahan sisa-sisa makanan. Mereka bakar, mereka makan dulu, baru mereka bakar, persembahkan kepada Tuhan. Mereka kasih hasil panen yang jelek. Mereka bakar ternak-ternak yang kualitas jelek. Itu mereka persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan marah kepada mereka. Karena persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan itu tidak layak di hadapan Dia. Tapi hari ini kita mau belajar
Kita berikan persembahan kita, hidup kita, kemampuan kita, talenta kita yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Amin. Sehingga kita mengalami pemulihan oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian anugerah-Mu mempesona. Mau selalu bersyukur kepadamu. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengakui, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya aku mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempersanaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempersanaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu. Membuatkan segala hormat kemuliaan Yesus. Kau yang besar, Yesus yang mengampuni, yang memberikan keselamatan. Glory, haleluya. Mulialah Tuhan, mulialah Tuhan, mulialah Yesus. Dalam
Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami pagi hari ini, supaya kami dapat mengalami pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan, Firman-Mu menguatkan kami, supaya kami menyadari akan setiap dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat datang merendahkan diri seperti seorang perempuan yang datang kepada Yesus, mengakui setiap kesalahan dan menyerahkan diri supaya Tuhan memulihkan hidupnya, sehingga dia diubahkan, sehingga dia beri yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Firman-Mu pagi ini biarlah memberkati hidup kami, supaya kami semakin lagi diubahkan oleh Tuhan. Kami semakin lagi memberikan hidup yang benar, sehingga Tuhan dipermuliakan. Biarlah Firman-Mu menjadi rema, Firman-Mu menjadi terang bagi kami, dan kami akan melakukan seturut kebenaran Firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sudah. Haleluya. Saya percaya kita diberkati dengan kebenaran Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Pada pagi hari ini persembahan kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang memberkati setiap anak-anak yang memberi ataupun yang belum bisa memberi. Biarlah kami memberi rasa sukacita dan ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pujian Allah satu. Haleluya. Buat minggu depan, mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang apabila Bapak Ibu Saudara belum punya tempat ibadah atau rindu untuk merindukan kuasa hadirat Tuhan, boleh datang ke tempat ini di Desa Kapuk, yang lewat live streaming juga, boleh bisa langsung datang ke tempat. Terima kasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sedang jalan kasih Tuhan, silakan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang arah hidupku, pertolonganku begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Saya serahkan kepala di memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di penghujung ibadah kami. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat yang hadir di tempat ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbuat berat Tuhan tolong. Tuhan berikan kelegaan. Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang jauh dari Tuhan, Tuhan pulihkan hati mereka sehingga mereka dapat berubah dan dekat dengan Engkau. Kiranya berkat Tuhan turun atas hidup kami. Tuhan yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami, sehingga kami tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan yang memberkati keluarga kami, orang tua kami, suami, istri, bahkan anak dan cucu-cucu kami diberkati oleh Tuhan. Segala pelayanan kami, pekerjaan, bahkan usaha kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, akan selalu memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Engkau berkati.